Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, kita lanjutkan kembali kajian tafsir Quran surat Al-An'am, dan pagi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada kaumnya, tepatnya untuk bertanya kepada kaumnya. Pertanyaan sebagai ajakan untuk berpikir menggunakan akal mereka. Pertanyaannya adalah, Qul aghayrallahi abghi rabban. Apakah kepada selain Allah aku harus mencari Tuhan, mencari Rabb, wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ya, jadi di sini pertanyaan Rasulullah ini mengajak mereka berpikir, bagaimana mungkin kalian suruh aku mencari Tuhan yang lain selain Allah, padahal Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara, yang mengatur, yang menguasai semua yang Dia ciptakan. Ya. Ibaratnya di sini itu orang-orang jahiliyah diajak menggunakan akal pikirannya yang tidak normal selama ini. Ada di sana Rabb yang paling kuat, Rabb yang menciptakan alam semesta, kok kalian malah justru menyembah Tuhan-Tuhan yang itu sebenarnya adalah makhluk-makhluknya Allah. Menyembah matahari, makhluknya Allah.
kok disembah. Ya. Menyembah api, menyembah bumi, menyembah laut, bahkan binatang-binatang yang itu adalah makhluk-makhluknya Allah, sangat lemah di hadapannya Allah. Ya. Coba seperti misalnya antum ada 2 tawaran, satu mau dikasih uang 1.000 rupiah, yang satunya antum dikasih uang 1 miliar. Orang yang menggunakan akal pikirannya, ya, yang sehat, tentu dia akan milih duit 1 miliar. Kenapa? Karena lebih banyak. 1.000 dibanding 1 miliar. Milih mana? Nggak milih, nggak ada. Andaikan itu ada, maka akal pikiran kita akan memilih mana yang lebih banyak. Antum dikasih mobil pickup, terus yang satu mobil Ferrari. Kalau antum paham itu mobil, maka antum milih mana? Mobil Ferrari kalau antum tahu itu. Maka ikhwah rahimakumullah, di sini ya, orang-orang jahiliyah diajak berpikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyembah sesuatu yang sangat lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan madarat, bernama berhala. Berhala itu diajak ngomong aja nggak bisa, dipukul aja dia nggak akan nangkis gitu kan. Ditendang juga dia nggak akan balik nendang. Itu berhala ya, disembah oleh orang-orang jahiliyah. Sementara di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, yang mendatangkan siang, mendatangkan malam, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan makan makhluk-makhluknya, memberikan rezeki kepada siapapun yang ada di dunia ini, bahkan dari makhluk yang paling kecil sekalipun, ya. Memberikan kebahagiaan dengan mendatangkan kita keluarga, anak-anak, tetangga. Itu semua yang ngatur siapa? Allah. Mustahil alam semesta ini berjalan dengan semestinya kalau tidak ada Rabbun, tidak ada yang mengatur. Jangankan cerita alam semesta, dalam sebuah komunitas, keluarga misalnya, nggak ada kepala keluarga, repot, nggak jalan. Atau di pesantren kita inilah, nggak ada yang mengatur, ya babak belur, ya. Misalnya musyrifnya pamit, alakotnya babak belur ya, bubar. Nah, segala sesuatu itu pasti ada yang mengatur. Dan alam semesta yang begitu dahsyatnya ini pasti ada yang, nggak mungkin yang mengatur matahari, nggak mungkin yang mengatur sapi, sebagaimana Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir. Atau bahkan ada yang menyembah tikus. Bagaimana tikus disembah, dianggap sebagai Tuhan? Walinya billah. Maka ikhwah rahimakumullah, di sini kadangkala salah satu metode berdakwah itu adalah mengajak berpikir dengan melontarkan pertanyaan kepada orang yang kita dakwahi. Ini salah satu dari cara berdakwah. Bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bertanya untuk diajak berpikir. Aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbi wa huwa rabbu kulli syai'. Bagaimana aku mencari selain Allah, Rabb, padahal Allah lah Rabb segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah kita memiliki Allah. Kita mengimani adanya Allah. Kita dilahirkan dari orang tua yang muslim, muslimah, sehingga tidak pusing-pusing kita mencari siapa Tuhan kita. Mereka mengajarkan fitrahnya kita sebagai seorang manusia
bahwa di sana ada Sang Pencipta yang maha dahsyat besarnya yang wajib kita sembah sepanjang hidup kita. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Kemudorotan atau bahaya atau efek negatif dari perbuatan dosa seseorang itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka seandainya ada orang yang jahat, kemudian istrinya atau anak-anaknya itu soleh-soleh, maka kejahatannya hanya akan dimintai pertanggungjawaban pada dirinya sendiri. Atau sebaliknya, andaikan ada orang yang jahat lahir dari orang tua yang soleh, maka orang tuanya tidak menanggung akibat dari kejahatan anak-anaknya. Setiap orang bertanggung jawab atas perilakunya sendiri-sendiri. Maka betapa rugi banyak orang yang mengandalkan kesolehan keluarganya. Sing penting anakku ngaji, sing penting orang tuaku kiai. Mengandalkan kemuliaan dari keluarganya. Sing penting aku turunan nabi. Ada beberapa orang mengaku turunan nabi, tapi perilakunya jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini sudah jelas sekali sebagai dalil bahwa setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Maka iman itu tidak diwarisi. Iman itu hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pribadi. Ada kalanya seseorang itu lahir dari orang yang tidak beriman, tidak masalah. Dan juga sebaliknya, ada kalanya na'udzubillah, seseorang yang jahat itu lahir dari keluarga yang soleh. Semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya sendiri-sendiri. Maka kita harus betul-betul renungi dan betul-betul hayati ayat di dalam Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Antum kalau baca Al-Fatihah itu betul-betul renung itu kalimat itu. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam petunjuk, ya. Siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Supaya kita senantiasa dikumpulkan dan meniti jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang komunitas itu penting, ikhwan. Sulit kita sebagai seorang makhluk yang secara fitrah senang berkumpul kok akan merasakan kenikmatan dalam beragama saat kita itu hidup sendirian terus. Maka berkumpul dengan orang-orang yang mustaqim, ya, supaya terjaga keimanan kita. Kemudian ikhwan rahimakumullah dilanjutkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa atau tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini sebagai jawaban dari akidah atau keyakinan orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwa manusia ini menanggung dosa dari Adam alaihissalam. Sehingga ada beberapa agama tertentu yang mereka membaptis seorang bayi yang baru lahir, karena bayi ini membawa dosa Nabi Adam yang diusir dari surga. Padahal Nabi Adam
memang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersiapkan menjadi seorang khalifah di dunia ini. Maka dia tidak berdosa. Dia berbuat salah tapi sudah Allah ampuni dengan dalil fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah sudah ampuni. Sebelum turun ke bumi ini, Nabi Adam dan Hawa sudah Allah ampuni. Itu akidah kita. Akidah mereka dikiranya Nabi Adam berdosa diturunkan ke bumi ini. Padahal memang aslinya beliau itu diturunkan ke bumi ini sebagai seorang khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tidak ada ceritanya kalau dalam agama kita seorang bayi lahir membawa dosa orang tuanya sehingga kemudian harus disucikan, harus dibersihkan dosanya. Tidak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan membawa fitrah iman. Tidak ada ceritanya bayi, masya Allah ya. Bayi yang begitu lucu, bayi yang begitu menggemaskan. Kok bisa dikatakan memikul dosa orang tuanya? Tidak ada ceritanya namanya anak haram, tidak ada. Anak halal semua. Anak lahir dari perbuatan haram mungkin ya. Tapi kalau anak itu sendiri tidak menanggung dosa dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Lebih-lebih ketika seseorang sudah mulai dewasa, maka setiap orang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang lain. Jadi nggak usah capek-capek mikir dosanya pemimpin. Setiap hari ada orang itu cerita aja dosanya pemimpin. Antum itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Dosanya Pak Jokowi, dosanya para menteri, dosanya orang-orang korupsi. Tidak ada. Jangan sibukkan obrolan kita itu membicarakan dosanya orang lain. Kita itu ketemu aja enggak, ngerti masalahnya juga enggak. Setiap kita sibukkan diri sendiri memikirkan berapa dosa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada dosa orang yang kita obrolkan. Kalau kita mau mendakwahi mereka, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dipersilahkan. Karena itu bagian dari agama. Tapi kalau menghibah dosa-dosa mereka, menceritakan dosa-dosa mereka kepada orang yang belum tahu, itu yang masalah. Tidak boleh. Ada orang misalnya ada teman antum misalnya, berkata kasar misalnya, ngomong jorok misalnya. Antum datangi sebagai bentuk kasih sayang antum, fulan ya atau mas, dek, tidak boleh loh ngomong kayak gitu. Saya gitu ya. Bahwa dalam agama kita ini diperintahkan untuk berkata yang sopan. Dia jawab, apa urusanmu? Ya urusanku adalah mengingatkan. Sudah tinggalkan aja, nggak usah ngurusi aku. Oh ya sudah. Ya. Mengingatkan sudah selesai. Kewajiban sudah tertunaikan. Maka nggak ada urusan lagi setelah itu kita mengurusi dosanya. Sudah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mengingatkan yang pertama itu hukumnya wajib, mengingatkan yang berikutnya itu hukumnya sunnah. Antum mengingatkan terus, bagus, antum dapat pahala. Tapi yang paling wajib adalah yang pertama kali. Maka nasihat saya, jangan sibuk membicarakan dosanya orang lain, lupa dengan dosanya sendiri. Setiap kita itu tercipta membawa kesalahan dan dosanya masing-masing. Kalau kita sayang sama orang lain yang berbuat dosa, dakwahi dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijak dan contoh teladan yang baik. Tsumma ila rabbikum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita semua akan dipanggil kembali kepada Allah saat kita belum selesai menunaikan kesenangan kita di dunia ini. Ada orang yang baru mau membangun rumah, rumahnya belum jadi, mati. Ajalnya memang sampai demikian. Ada orang mau kuliah, dia pikir setelah kuliah dia akan kerja ke sini ke situ. Belum selesai skripsi, tewas. Ada? Banyak. Ada orang yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan gadis yang dia cintai. Baru mau malam pertama, is dead. Mati. Banyak? Banyak. Naudzubillah, tadi malam, baru aja ya, saya dengar berita. Ada anak-anak SMA merayakan ulang tahun temannya. Temannya ini dicemplungkan di kolam. Ya, ulang tahun. Ulang tahun temannya ini dicemplungkan di kolam, ternyata dia nggak bisa renang. Ya, nggak bisa renang, tenggelam dia. Kemudian asal raih, ternyata dia meraih kabel di atas kolam itu, kesetrum, mati. Gara-gara iseng ya. Ini antum jangan sampai tiru ya. Nah, ini ya. Kadang-kala ada orang-orang hanya usil ya, maunya dia merayakan ulang tahun bahagia dengan tambahnya umur, tapi sekaligus malah sebagai akhir tahunnya meninggal dunia. Ya, makanya dalam agama ini tidak ada ya namanya ulang tahun, apalagi sampai berbuat usil dengan temannya. Banyak kejadian, tapi banyak orang yang terus-menerus tidak mau mengambil pelajaran. Disiramlah temannya itu dengan minyak atau dengan telur, ada yang dikagetin, ada yang tadi dia yang paling sering dicemplungkan di mana, akhirnya malah justru semuanya menjadi nyesal ya. Naudzubillah min dzalik ya, semoga enggak terjadi ya di sini. Ikhwanakumullah. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Allah akan beritahu semua apa yang kita perselisihkan. Allah akan kabarkan semua ya, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan kebenarannya. Apa yang kita perselisihkan di dunia ini akan Allah beritahu di akhirat nanti. Maka ikhwah rahimakumullah, jangan kita ini sedikit-sedikit senang berselisih ya dengan siapapun. Kalau beda paham, hindari jidal, hindari debat. Apalagi kalau sudah mulai memakai emosi, itu tidak ada manfaatnya. Hanya masalah hadis kecil, ada masalah ayat, orang sampai jidal, sampai diem-dieman, sampai tahdir-tahdiran, wah aneh. Orang banyak ngaji bukannya makin tahu agama ini, tapi malah makin menjauh terhadap umat ini. Ini kan lucu. Apa yang kita perselisihkan kadangkala itu sesuatu yang sebenarnya sudah ditoleransi oleh ulama-ulama zaman dahulu. Kadang hanya memperselisihkan sesuatu yang bukan prinsip di dalam agama ini, sehingga habis waktu, habis tenaga, bahkan habis teman. Banyaklah mencari sisi positif orang lain daripada sisi negatifnya. Banyaklah mencari teman daripada musuh. Allah menjadikan kita saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.